Pernah nggak sih Anda lagi duduk hadap-hadapan sama seseorang, tapi rasanya kok kayak nggak dilihat? Nah, kebiasaan modern yang satu ini mungkin lebih sering terjadi dari yang kita kira. Dan hari ini, kita bakal kupas tuntas soal ini. Pubbing, dan gimana hal ini diam-diam bisa merusak hubungan kita. Coba deh, bayangin. Anda lagi asik-asiknya ngobrol sama teman, tiba-tiba dia malah fokus ke HP-nya. Perhatiannya langsung keambil semua, dan Anda jadi kayak dianggurin gitu aja. Familiar banget kan situasinya? Nah, ternyata fenomena yang sering banget kita alamin ini ada namanya loh. Jadi, apa sih sebutan buat masalah modern ini? Yuk kita mulai dari definisi fenomena P-hubbing itu sendiri. Dan, dari mana ya istilah ini sebenarnya muncul? Fenomena ini namanya fubbing. Gampangnya gini, fubbing itu adalah saat kita cuekin orang di sekitar kita karena lebih asyik sama HP. Istilahnya sendiri, wah ini gabungan dari dua kata yang pas banget. Istilah fubbing ini ternyata belum lama-lama banget loh. Baru muncul tahun 2012, diciptain sama sebuah biro iklan di Australia. Mereka pinter banget gabungin kata phone sama snubbing atau ya mengabaikan. Ngena banget kan? Terus kenapa sih kita suka begitu? Jawabannya, ya emang agak rumit. Pastinya karena HP emang udah ada di mana-mana. Tapi ada dorongan psikologis yang lebih dalam lagi, yaitu fear of missing out atau yang sering kita sebut FOMO. Bener kan? Tiap kali ada notif bunyi, rasanya kayak ada sesuatu yang lebih seru di dunia maya daripada obrolan di depan mata. Jadinya, kita pengen terus nyambung ke sana, bahkan sampai ngorbanin koneksi yang ada di dunia nyata. Walaupun kelihatannya sepele ya, kebiasaan ini tuh punya konsekuensi yang serius. Yuk kita lihat apa aja sih biaya tersembunyi yang harus kita bayar gara-gara gangguan digital ini. Dampaknya ini benar-benar serius loh, bukan cuma buat yang dicuekin, tapi juga buat pelakunya. Di satu sisi, fubbing bikin orang jadi ngerasa terisolasi dan gak berharga. Nah, di sisi lain, pelaku fubbing itu sendiri seringkali malah ngalamin cemas berlebih, stres, bahkan kualitas tidurnya jadi jelek karena pikirannya nyambung terus ke dunia maya. Dan ini bukan cuma soal perasaan sakit hati aja. Secara aktif, fubbing itu mengikis kemampuan dasar kita bersosialisasi. Setiap kali kita lebih milih HP daripada ngobrol langsung, kita itu kehilangan kesempatan buat bangun empati dan koneksi yang tulus. Lama-lama, interaksi di dunia nyata bisa jadi terasa aneh dan canggung. Kerusakan ini bahkan udah dikonfirmasi sama para ahli. Contohnya, psikolog Dan Tomasulo menemukan kalau fubbing itu secara langsung nurunin kepuasan dalam hubungan pacaran dan bahkan bisa merusak ikatan yang super penting antara orang tua dan anak. Oke. Tadi kita udah ngomongin sisi gelapnya ya, tapi tenang dulu. Ada kabar baiknya kok. Kita ini sebenarnya bisa banget ngelawan tren ini. Nah sekarang, yuk kita lihat gimana caranya biar kita bisa ngambil alih lagi kendali atas perhatian kita. Langkah pertama dan yang paling penting adalah sadar diri. Coba deh mulai perhatiin, kapan sih Anda paling sering ngambil HP? Apa pas lagi bosen, canggung, atau jangan-jangan justru pas lagi ngobrolin hal penting? Kenali pemicunya, itu kuncinya buat bisa berubah. Berikutnya, coba deh bikin ruang suci. Mungkin di meja makan, atau selama 30 menit pertama pas baru pulang ke rumah. Nah, nentuin zona atau waktu bebas HP ini, cara yang efektif banget buat pastiin obrolan tatap muka yang berkualitas nggak keganggu. Dan jangan lakuin ini sendirian. Coba deh ngobrol terbuka sama teman dan keluarga. Bikin kesepakatan bareng yang simpel aja, misalnya, gimana kalau pas makan malam, HP-nya kita simpen dulu. Komunikasi kayak gini tuh bisa ngebangun lingkungan yang saling dukung buat berubah. Ada beberapa cara praktis lainnya nih. Pertama, jadilah panutan. Tindakan Anda itu jauh lebih ngaruh daripada omongan. Kedua, matiin notifikasi yang nggak perlu buat ngurangin godaan. Dan yang terakhir, coba deh sesekali lakukan detox digital. Beneran deh, Anda bakal kaget betapa segernya rasanya. Pada akhirnya ya, tujuannya itu bukan buat musuhin teknologi. Ponsel itu kan alat yang luar biasa. Tantangannya adalah gimana kita bisa nemuin keseimbangan yang sehat antara dunia digital dan dunia nyata. Teknologi itu bikin kita bisa nyambung sama orang di belahan dunia lain, dan itu keren banget. Tapi, itu semua nggak akan bisa gantiin nilainya kehadiran penuh kita buat orang-orang yang ada di depan mata. Kuncinya adalah gimana kita pakai teknologi buat memperkaya hubungan, bukan malah jadi saingannya. Nah, ini dia intinya. Ini bukan soal buang HP kita, tapi lebih ke gimana kita jadi lebih sadar dan bijak pas makainya. Ini soal memilih untuk hadir, daripada memilih gangguan. Jadi, yuk kita tutup dengan sebuah refleksi. Coba deh perhatikan kebiasaan Anda, terus tanya ke diri sendiri. Apakah HP Anda ini beneran bikin Anda makin dekat sama orang lain, atau malah bikin mereka makin jauh? Jawabannya ada di tangan Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak.